Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam. saya dari kelompok satu. Sebagai moderator, perkenalkan nama saya Alin Kamesyaaratul Ikhlas. Hari ini kami kelompok satu akan menjelaskan tentang telepon seluler dan kanker dari pembahasan contoh studi kasus pada buku Engineering Ethics. Baiklah, saya di sini sebagai moderator akan mengatur jalannya presentasi kali ini. Pertama akan dijelaskan oleh Nova Hazik. Oh, baiklah. Slide. Tolong Indah. Pertama, permasalahan faktual. Satu, tuntunan hukum dan kekhawatiran publik. Pada tahun 1992, David Reinhardt mengajukan gugatan Florida, mengklaim bahwa kanker otak istrinya disebabkan oleh penggunaan ponsel. Kasus ini dibatalkan pada tahun 1995 karena kurangnya bukti ilmiah, tetapi memicu perhatian media dan kekhawatiran publik. Selanjutnya Next akan slide. dijelaskan oleh Diki. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan presentasi dari rekan saya tadi. Yang kedua itu radiasi elektromagnetik dan risiko kesehatan. Penggunaan ponsel melibatkan paparan radiasi elektromagnetik dekat otak. Analogi dengan oven microwave digunakan untuk menggambarkan potensi bahaya, meskipun ponsel beroperasi pada frekuensi dan daya yang lebih rendah. Yang ketiga, penelitian terbaru. Pada tahun 2011, penelitian oleh National Institute menemukan peningkatan aktivitas otak sebesar 7% di area otak yang paling dekat dengan antena ponsel. Meskipun tingkat radiasi rendah, ada efek terukur pada otak manusia. Sekian, terima kasih. Lanjut, Alin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan Alifi. Oke, selanjutnya nomor 4. Penelitian efek biologis radiasi RF. Penelitian efek biologis energi RF dimulai sejak tahun 1940-an. Studi epidemiologi mengandalkan pelaporan mandiri dan retrospektif mencoba menghubungkan paparan radiasi RF dari ponsel dengan dampak kesehatan seperti kanker. Penelitian itu menunjukkan hasil yang umumnya tidak signifikan. Penelitian pada hewan laboratorium belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam masalah kesehatan yang dapat diterapkan langsung pada manusia. Penelitian pada jaringan laboratorium dan kultur sel juga kontroversial dengan hasil yang belum konklusif. Sekian dari saya. Lalu dilanjutkan oleh Fajri Al-Afis. Oke, permasalahan konseptual. Satu, eksperimental dan risiko teknologi baru. Kasus ini menyoroti sifat eksperimental dan teknologi telepon seluler dan bagaimana risiko kesehatan potensial harus dipertimbangkan sejak tahap awal desain. Konsep ini menekankan pentingnya penelitian dan pengujian mendalam sebelum dan setelah produk dirilis untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang mungkin timbul bagi pengguna. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh Fazrul Lafif. Oke, berikutnya pada permasalahan konseptual yang poin kedua yaitu analogi dan pemahaman resiko. Penggunaan analogi dengan oven microwave untuk menjelaskan potensi risiko radiasi elektromagnetik dari ponsel membantu dalam memahami masalah ini secara konseptual. Terus dua, meskipun ponsel beroperasi pada frekuensi dan daya yang lebih rendah, analogi ini memberikan gambaran tentang bagaimana radiasi dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Dijelaskan oleh Nabil Hilmi Effendi. Baik, terima kasih moderator. Sini saya menjelaskan tentang permasalahan konseptual. Yang keempat yaitu metode penelitian dan tantangan. Penelitian epidemiologi dan studi retrospektif adalah metode utama yang digunakan untuk meneliti efek kesehatan dari paparan radiasi RF. Konsep ini garisbawahi kompleksitas dalam mengumpulkan data yang akurat dan andal dari laporan mandiri pengguna. Kesulitan dalam menentukan tingkat kekuatan radiasi yang dialami individu dan variabilitas dalam model telepon serta jarak dari stasiun pangkalan menambah tantangan dalam penelitian ini. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, silakan kepada Zaki Anugrah. Baik. Yang kelima adalah temporalitas dan efek kesehatan. Kanker otak membutuhkan waktu lama untuk berkembang, dan mungkin ada jeda waktu signifikan antara paparan awal dan timbulnya gejala. Konsep ini penting untuk memahami bahwa efek kesehatan dari teknologi baru mungkin tidak segera terlihat dan memerlukan kepentingan jangka panjang. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Randy Winata. Oke, kesimpulan konseptual. Kasus ini menekankan pada berbagai konsep yang berkaitan dengan penelitian ilmiah dan etika dalam pengembangan teknologi baru, khususnya telepon seluler. Dari pemahaman eksperimental dan risiko teknologi, tantangan penelitian hingga keterbatasan model studi dan temporalitas efek kesehatan. Semua ini penting untuk dipertimbangkan dalam memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan aman bagi masyarakat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Jasandro Ari Rahmadi. Baik, berikutnya yaitu permasalahan moral. 1. Tanggung jawab insinyur. Insinyur harus mempertimbangkan potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat sejak tahap awal desain produk dan sistem baru. Tanggung jawab ini mencakup tindakan pencegahan untuk menghindari kemungkinan kerugian bagi pelanggan dan masyarakat umum. Setelah produk dirilis, insinyur harus terus memantau dan meneliti potensi bahaya yang akan mungkin muncul, serta mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki Hernando. Lanjut yang kedua yaitu etika penelitian dan pelaporan. Penelitian harus dilakukan dengan transparansi dan integritas, memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan representatif. Mengandalkan pelaporan mandiri dalam studi epidemiologi menimbulkan tantangan etis karena ketidakakuratan dan ketidakpastian dalam data. Perlu ada keseimbangan antara kewaspadaan terhadap potensi bahaya dan menghindari penyebaran ketakutan yang tidak berdasar di masyarakat. Peneliti dan media harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang belum terbukti secara ilmiah. Sekian, terima kasih. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Muhammad Hekal. Baik, saya akan menggantikan Muhammad Hekal. Yang terakhir adalah perlindungan konsumen. Ada kewajiban moral untuk melindungi konsumen dari produk yang berpotensi berbahaya. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang risiko yang diketahui, serta melakukan penelitian berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko kesehatan. Kembalikan ke moderator. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Naufal Hazik. Baiklah, selanjutnya tempat yang keempat, kontroversi dan kewaspadaan. Meskipun penelitian saat ini belum menunjukkan hubungan kuat antara penggunaan ponsel dan kanker otak, kewaspadaan tetap diperlukan. Penelitian harus terus berlanjut untuk memastikan keamanan jangka panjang, mengingat potensi dampak kesehatan yang mungkin baru terlihat setelah penggunaan yang lebih lama. Dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Fazlur Rafif. Oke, untuk kesimpulan pada permasalahan moralitas, yaitu analisisnya menunjukkan bahwa secara faktual, meskipun ada kekhawatiran risiko kesehatan dari radiasi ponsel, bukti ilmiah saat ini belum konklusif secara moral dan ada tanggung jawab yang besar bagi insinyur, peneliti, dan industri untuk memastikan keamanan produk dan transparansi informasi kepada konsumen, serta untuk terus memantau dan meneliti potensi risiko kesehatan. Mungkin sekian. Baiklah, sekian dari saya sebagai moderator. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.